semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Kuning Maya ya. Hari ini aku mau buat camilan manis, yaitu kue lopis. Kue lopis itu kan biasanya disajikan dengan kelapa parut, terus dikasih air gula gitu ya. Nah, aku kali ini mau kasih pewarna sedikit, jadi ada warna-warnanya. Biasa kan kalau kue lopis itu kan warna original putih aja ya. Nah, kali ini aku mau kasih esen pandan, oke? Oke teman-teman, aku masaknya ini kan kalau di panci biasa tuh lamanya 2 jam. Nah, aku nanti pakai ini, pakai pressure cooker, kira-kira 1 jam kurang ya. Nah, ini beras ketan, ini udah aku cuci barusan ya. Aku cuci, ini pakai garam, esen pandan, pasta pandan ya. Ini air, simpel banget gitu doang ya. Nah, ini pakai daun pandan nanti supaya harum. Nah, ini nanti daun untuk nanti bungkusnya lopis ya. Daunnya kita lipat nanti gini ya nanti ya. Oke, nah ini untuk taburannya kelapa parut muda, maksudnya setengah tua, ada garam, ada daun pandan. Ini nanti dikukus saja ya, ini dikukus supaya nanti nggak cepet basi. Nah, ini air gula, aku punya air gula. Nah teman-teman, kalau mau buat air gula itu ada caranya, cara membuat apa namanya, bubur sumsum, atau cara membuat cendol ya. Oke, sekarang langsung aja yuk. Oke, ini kan beras yang udah aku cuci ya. Nah, aku kasih apa namanya, pasta pandan. Ini kan kalau original gini aja kan pucet ya, putih. Aku kasih supaya ada warna-warna sedikit. Kasih aja sedikit aja dah, biar ada warna-warna. Nah, ini nanti kita rendam selama karena aku pakai presto ya, jadi aku rendam 1 jam. Kalau misalnya teman-teman mau pakai panci biasa, itu kita rendam 2 jam ya. Kalau semalaman capek deh kapan makannya ya. Nah, ini kira-kira aja warnanya gini. Kalau kurang bisa tambah. Oke, ini kita rendam. Oke, ini kita diamkan aja selama 1 jam. Nanti kalau udah 1 jam kita tirisin, buang airnya, baru kita kasih garam ya. Oke, kita tunggu 1 jam. Oke teman-teman, ini tadi yang beras ketan udah aku rendam, udah aku tirisin ya. Lumayan kan warnanya, ada warna-warna hijau gitu ya. Nah, ini kita kasih garam sedikit aja. Aduk. Oke teman-teman, nih kita lipatnya gini aja ya, kita ngikutin alurnya daun gini tuh. Kita tekan dulu supaya ada bergaris, kita ikut aja gini, usahakan ini runcing ya, rapat. Nah, gini kita isi. Ini 1,5 sendok teh aja ya, penuhan nanti. Nah, gini ya. Nah, ini kita ikutin aja ini tuh, ikutin bentuk daun. Ini kita potong sedikit aja nih, kita rapiin ya ini. Nah, gini kita tusuk sama tusuk gigi. Dah, kita rapikan. Oke, ini yang simpel banget ngelipatnya ya, cuma gini doang. Ikutin alurnya aja gini, usahain yang ininya runcing ya, rapet. Nah. Kita tusuk semak, tusuk gigi. Udah deh, gini aja. Oke.
Oke teman-teman, ini aku pakai pressure cooker ya. Kalau mau pakai panci biasa juga bisa ya, 2 jam. Nah ini kita tuang air. Sampai terendam aja ya. Oke, ini kita masukin aja. Jadi ini bukannya dikukus ya, lopis itu direbus kayak buat lontong. Oke. Jadi banyak, lumayan. Aku buat 1/4 beras karena aku buatnya kecil-kecil. Oke, ini kita rendam. Nah ini supaya harum, aku kasih potongan daun pandan lagi ya. Nih kita gunting-gunting aja gini supaya harum. Oke, ini kita masak. Oke teman-teman, ini aku pakai yang tender bean ya, yang untuk masak daging, karena kan ini lama ya prosesnya. Oke, kita tekan gini aja. Udah, kita tunggu sampai matang. Nanti kalau matangnya kedip-kedipan gini, lampunya sampai berhenti, itu tandanya udah matang. Oke. Oke teman-teman, sementara nunggu lopisnya matang, kita ngukus kelapanya ya. Ini kita kasih garam biar ada gurih-gurih. Kita aduk. Oke teman-teman, aku ini kan nggak tahan panas ya. Ini yang ini kan agak tahan panas ya. Jadi aku pakai wadah lain ya. Ini kan karena pirek, jadi dia tahan untuk dikukus atau di oven ya. Ya, kasih daun pandan biar harum. Oke, siap aku kukus ya. Oke teman-teman, aku kukus ini selama 15 menit, 10 sampai 15 menit lah ya. Oke. Oke, ini udah 55 menit ya, kita cek. Wow. Kita angkat, kita tirisin ya. Ini kita dinginkan dulu, baru nanti kita buka ya. Ini masih panas. Alhamdulillah teman-teman, ini lopisnya udah matang, udah agak dingin ya, hangat-hangat gitu. Nah ini kelapa yang tadi aku kukus ya, daun pandannya udah aku singkirin. Nah sekarang kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang harus nunggu dingin dulu. Kalau dingin kan dia agak keras. Ini kan aku nggak pakai air kapur, jadi ketan aja. Tuh kalau dingin dia enak bukanya ya. Nah ini langsung kita gini aja, langsung kita cemplungin ke sini plung. Kita aduk-aduk sama kelapa. Kalau soalnya kalau nggak diaduk-aduk kelapa nanti dia lengket. Tuh, cantik ya. Ini kan tadi pakai warnanya sedikit, jadi warnanya kayak warna alami daun pandan, padahal kan cuma esen pandan ya. Oke, aku mau selesaikan semua. Teman-teman pakai tangan aja ya, susah pakai sendok. Nah ini ya, masih lembut soalnya kan masih hangat-hangat gitu. Oke. Oke, ini air gulanya. Dia kalau lopis itu agak kental ya. Jadi aku nggak disiram. Nanti kalau bisa teman-teman makannya kan caranya disiram gitu. Oke ya. Alhamdulillah ini teman-teman lembut banget lopisnya. Wajib dicoba ya teman-teman ya untuk buka puasa, untuk takjil. Oke. Jadi apa namanya? Tipsnya itu aku ngisinya itu jangan terlalu penuh, jangan terlalu kurang juga.
Jadi kira-kira 2 sendok teh setengah ya. 2 sendok sampai 2 sendok teh setengah dah ya. Jadi bagus. Warnanya juga cantik kan? Pakai apa namanya? Pasta pandan sedikit. Jadi warnanya ada ke hijau-hijau kayak warna daun. Kalau nggak pakai warna kan dia nggak pakai esen, dia warnanya pucat ya. Oke. Oke teman-teman, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan research aku yang terbaru. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye bye.